Shalom mahasiswa, salam sehat untuk kita semua ya. Baik, pada kesempatan ini kembali saya akan membahas tentang sejarah gereja Asia dan Indonesia ya. Khusus pada saat ini kita akan membahas tema moderasi beragama dalam masyarakat multikultur Indonesia ya, tapi dikaji dari kajian sejarah gereja Asia dan Indonesia. Baik, Saudara ya. Untuk membahas itu saya akan menggunakan dua sumber buku. Yang pertama adalah Pendidikan Agama Kristen untuk Perguruan Tinggi. Saya tulis dengan kawan-kawan ya. Penerbitnya Widyasari Press Salatiga tahun 2021, masih baru ini ya. Ini buku e-book ya. Yang kedua, buku Psikologi Lintas Budaya Indonesia. Widyarto, Widyasari Press Salatiga tahun 2018, ini juga bentuknya e-book. Nah, Saudara, dua buku itu kita akan bahas tentang moderasi beragama di Indonesia dalam masyarakat multikultur ya. Tapi ingat, kita mengkaji dengan pendekatan sejarah gereja Asia maupun Indonesia. Jadi kajian kita ini kan secara tematik ya, sehingga tema-tema tertentu yang menarik yang berkaitan dengan sejarah gereja Indonesia maupun Asia kita kaji secara bersama-sama ya. Ya, di sini sejarah gereja Asia yang Indonesia yang kita kaji, yaitu masyarakat multikultur di Indonesia. Itu pun hampir sama juga di negara-negara Asia yang lain. Biasanya masyarakatnya adalah multikultur, tapi di Indonesia nanti akan sangat beragam, bisa kita lihat nanti, Saudara. Ya, baik Saudara, jadi itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, baik, akan kita perhatikan di sini, bisa dilihat PPT yang ada di sini, Saudara. Ya, kemudian apa itu etimologi, apa itu moderasi? Ya, kita lihat dari etimologinya, dari asal-usul katanya ini ya. Nah, etimologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio. Artinya adalah kesedangan atau tidak berlebihan, ya. Atau Jawanya adalah sakmadyo, cukup, tidak perlu lebih, tidak perlu kurang juga. Yang kedua dari bahasa Arab yaitu wasat, artinya tengah. Orang yang melakukan wasat disebut wasit. Nah, ya dalam pertandingan tertentu, wasit harus ada di tengah-tengah. Enggak memihak A, enggak memihak B. Nah, demikian juga moderasi, yaitu selalu menghormati kebenaran, menghormati kebersamaan. Saudara, dari kata moderasio ini maupun wasat ini ya, terkandung makna pemikiran untuk berbuat jalan tengah. Tidak memonopoli keadaan, tetapi memberi tempat bagi pihak lain yang berbeda. Apa intisarinya? Intisarinya adalah memberi tempat perbedaan kepada setiap kita yang berbeda. Kita menghormati perbedaan. Itu inti dari kata moderasio ya. Baik, apa dasarnya Saudara? Dasar seorang Kristen, karena saya mengajar sejarah gereja ini ya, dasar seorang Kristen bermoderasi di Indonesia. Oke, kita lihat. Orang Kristen yang hidup di Indonesia, yang multikultur ini, adalah suatu keniscayaan, suatu hal yang mutlak. Kalau nggak mau silahkan keluar di Indonesia, kan gitu intinya itu. Ya, kita bersyukur hidup di Indonesia yang multikultur itu, seorang Kristen, masyarakat Kristen. Yang kedua, keniscayaan, kemutlakan yang harus disyukuri sebagai berkat. Kita sebagai berkat hidup di sini, yang multikultur itu, Saudara ya. Yang terpenting adalah bagaimana respon iman Kristen dalam kehidupan multikultur ini. Bagaimana respon kita? Tadi, respon kita bersyukur, berbuat baik, bermoderasi dengan pihak-pihak lain di seluruh komponen di Indonesia ini. Ya, selanjutnya yang keempat, seperti juga waktu lahirnya kekristenan awal. Nah, Saudara, kekristenan awal, berarti kita belajar sejarah gereja ini. Ya, itu agama Kristen lahir di Yahudi ya, di budaya Yahudi ya, itu berhadapan dengan multikultur yang sangat beragam. Ada budaya Romawi, ada budaya Yunani, ada budaya Arab, ada paham gnostis, ada paham dualisme, itu semua ada di mana agama Kristen lahir. Dan itu suatu hal yang menguntungkan atau suatu hal yang membahagiakan, suatu berkat. Agama Kristen lahir di era
yang multikultur seperti itu awal abad Masehi. Nah, kita tarik pendekatan itu, saudara, kita pun sebagai seorang Kristen, masyarakat Kristen yang tinggal di Indonesia, berarti itu suatu anugerah, suatu berkat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mensyukuri kita tinggal di bumi Indonesia yang multikultur. Nah, itu adalah respon kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian. Sebelum itu kita masuk dulu ke ini, saudara, masuk ke dasar sudah tadi ya. Kita masuk ke maaf sebentar ya. Ya, pengertian moderasi dulu. Pengertiannya. Ya, pengertiannya adalah saya ambilkan dari Kementerian Agama, ya, cara pandang sikap perilaku seseorang atau kelompok yang selalu mengambil posisi di tengah, tidak ekstrim dalam beragama. Ya, nah, arti ekstrim ada dua di sini. Ekstrim ultra konservatif mengatakan bahwa agama yang dianut satu-satunya yang benar. Tidak ada kebenaran yang jamak dalam agama. Boleh itu kita anut, boleh. Siapapun boleh menganut itu. Tetapi masalahnya, jika itu kita paksakan ke pihak lain, ini menjadi masalah. Ya, jadi ekstrimnya di situ adalah kita menganut kebenaran itu, tapi memaksakan pada pihak lain. Nah, ini menjadi masalah dalam bermoderasi. Ya, kita boleh percaya ini sebagai kebenaran satu-satunya, tapi tetap menghormati perbedaan yang ada. Ingat tadi, wasit atau moderasi tadi ya. Yang kedua, ekstrem liberal ini mendewakan pemikiran ilmiah manusia sehingga jatuh dalam toleransi yang berlebihan. Semua ditoleransi sepanjang masuk akal. Ini pun nggak boleh, saudara, ya, karena dalam kekristenan, dalam kepercayaan, dalam agama ini ada hal yang tidak bisa masuk akal ya, sehingga semua tidak boleh diukur dengan akal. Oleh karena itu, ekstrem yang liberal pun tidak diperkenankan ya dalam bermoderasi. Yang terakhir, dalam hal ini kedewasaan pemimpin dan masyarakat ini yang akan menentukan keberhasilan dari moderasi ini, saudara. Ya, oke. Kemudian kita lihat sekarang di sini adalah pengertian teologi multikultur itu apa. Jadi kita lihat tadi tentang moderasinya sudah kita paham ya. Sekarang kita melihat teologi multikultur itu apa, saudara? Baik, yang pertama, sebuah teologi yang menggambarkan perhatian dan kepedulian terhadap kehidupan di dunia dan melampaui batas-batas budaya, ras, suku bangsa, bahkan komunitas agama. Nah, ini adalah pemahaman tentang teologi multikultur. Kita menerapkan teologi harus menghargai perbedaan ras, saudara. Budaya, suku bangsa, komunitas, itu harus kita lampaui. Karena berteologi adalah berhidup bermasyarakat. Yang harus kita hargai semua perbedaan tadi. Bahkan melampaui komunitas agama. Sebagai contoh, nah, karena saya mengajar sejarah gereja ya, kita sebagai masyarakat Kristen, orang Kristen, melihat penderitaan kelompok lain yang bukan agama Kristen. Kalau kita diam saja tidak membantu, maka kita telah gagal dalam melaksanakan kekristenan. Oleh karena itu, teologi multikultur harus melampaui batas agama. Tidak hanya untuk agama sendiri-sendiri, tapi juga berinteraksi positif, aktif dengan agama lain, saling membantu, saling melengkapi, saling tolong-menolong. Nah, itu pengertian teologi multikultur, saudara. Ya. Yang kedua, paham multikultur itu ingin mengajarkan bahwa manusia mau tidak mau, siap tidak siap, harus hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Di dunia itu nggak satu, saudara. Di dunia itu nggak hanya tunggal. Semua adalah majemuk. Agama pun banyak, budaya pun banyak, sifat manusia juga banyak. Maka kita nggak boleh harus menganggap paling benar sendiri, memaksakan orang lain. Ya, nah, meskipun demikian, ada dua paham yang menentang atau menyetujui teologi multikultur. Yang pertama mengatakan bahwa teologi multikultur itu satu kesesatan, suatu yang abu-abu, nggak berani tegas. Nah, silakan ya, dia menganggap yang konservatif tadi ya. Yang kedua,
teologi multikultur adalah suatu keniscayaan di dunia. Memang harus ada ini. Kalau nggak ada, terus seperti apa kita? Apa kita paksa semua orang harus menganut agama Kristen atau agama A atau agama B? Tidak. Ya, suatu kesadaran semua, kita hormati perbedaan, hidup rukun di dunia. Itu yang menjadi masalah kita. Ya, baik, saudara. Nah, saya katakan tadi judulnya di Indonesia yang multikultur. Nah, sekarang ada beberapa problem pendidikan multikultur di Indonesia, saudara. Ada problem yang nanti ini berkait dengan teologi Kristen. Contoh, problem pendidikan multikultur di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem yang dihadapi bangsa lain. Keunikan fakta-fakta geografis, demografis, sejarah, kemajuan, suatu hal, suatu bangsa, suatu kajian yang lain. Ini beragam di Indonesia. Sabang sampai Merauke berbeda geografisnya, demografisnya, budayanya, ya. Dan itu semua nanti berpengaruh pada kajian teologi. Kalau kita lihat nanti. Yang kedua, beberapa peristiwa yang budaya yang pernah muncul di Indonesia yang bersifat negatif ya, seperti peristiwa Poso, peristiwa Ambon, peristiwa Papua, Sampit, Bali, dan sebagainya itu sebenarnya itu tidak harus masalah agama kalau kita lihat, saudara. Yaitu masalah-masalah kebudayaan juga berpengaruh, masalah kesenjangan ekonomi juga berpengaruh, dan sebagainya. Ya, sehingga itu tidak harus agama. Tapi nanti berakibat ke agama. Konfliknya menjadi konflik agama. Padahal sumbunya itu bukan sumbu agama, sumbu ekonomi, sumbu budaya, tapi menjadi konflik agama atau teologi. Oke ya, yang pertama. Ini adalah keragaman identitas budaya daerah. Kita melihat ya, keragaman ini menjadi potensi, tapi juga menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Potensi apa? Potensi budaya yang beragam ini luar biasa karena bisa mendapatkan untuk dimanfaatkan ke pariwisata, ke pariwisata budaya dan sebagainya. Ya, ini suatu kekayaan. Tapi juga ini menjadi pemicu konflik karena berbagai keragaman ini. Ya, oleh karena itu kita harus melihat bahwa budaya yang beragam itu suatu berkah, tapi juga suatu masalah, menimbulkan konflik. Ya, konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia itu dilatar belakangi adanya etnis, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan semua ini juga menimbulkan konflik jika ada provokator di dalamnya. Prinsipnya bangsa kita itu bangsa yang baik, yang toleransi, tapi kalau ada provokator ini menjadi masalah ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana teologi multikultur harus dikedepankan, saudara? Bagaimana mengedepankan teologi multikultur ini? Itu ya, baik. Ini itu Anda para mahasiswa untuk didiskusikan. Yang kedua, pergeseran kekuasaan ini. Ya, jadi kita setelah ada otonomi daerah kita mengetahui bahwa pusat dan daerah itu bergeser ya menjadi ke daerah kekuasaannya paling utama gitu ya. Nah, ini kalau tidak disadari ini akan menjadi masalah juga, saudara. Masing-masing daerah punya otonomi kuat lalu mengklaim bahwa ini milik daerah, ini milik pusat, ini milik daerah. Hal seperti ini adalah akibat negatif. Akibat positifnya bagus ya, pengembangan potensi bisa berkembang, tapi ada akibat yang negatif. Nasionalisme menjadi sempit, kedaerahan nasionalisme itu. Nah, kalau kedaerahan ini menjadi masalah di daerah, ya, sehingga timbul suatu sovinistis kalau nggak dikendalikan itu, suatu kebanggaan daerah yang berlebihan, ini kurang bagus. Timbul juga konflik dengan daerah lain pada prinsipnya kalau dibiarkan seperti itu. Nah, masalah ini perlu ditangani secara sungguh-sungguh. Bagaimana strateginya teologi multikultur ini dijalankan dalam menghadapi pergeseran kekuasaan yang cukup rumit seperti ini. Ya, ini tanggung jawab kita semua, saudara ya. Kemudian ketiga,
kurang kokohnya nasionalisme. Ya, kita harus pahami keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas yang ada, yaitu Pancasila. Tapi kita harus akui, Pancasila untuk saat ini, yang harga mati itu, banyak yang sudah menjadi tawar oleh beberapa kelompok, bukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Ada beberapa kelompok yang mulai ya tidak mau Pancasila sebagai harga mati. Itu harus kita akui, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa melihat secara empiris di Indonesia, Pancasila ini tidak dianggap sebagai harga mati. Bisa diganti dengan A atau Pancasila plus dan sebagainya. Nah, itu juga berbahaya. Karena apa? Multikultur yang sangat lengkap ini, kalau nggak ada pemersatu, berbahaya, bisa hancur. Siapa pemersatunya? Pancasila, saudara. Maka Pancasila harga mati menjadi pemersatu Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah peran teologi multikultur dalam memperkuat eksistensi Pancasila? Nah, kita sebagai orang Kristen harus ikut mewujudkan bagaimana Pancasila itu menjadi harga mati bagi seluruh bangsa Indonesia. Baik, saudara. Yang keempat, fanatisme sempit. Ya, ini timbul seperti itu akhir-akhir ini karena masalah-masalah banyak hal membuat masyarakat menjadi sempit sekali, fanatisme. Hanya mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, buat satu kelompok-kelompok tertentu yang berdasarkan pada agama, pada budaya yang sempit ya, yang merusak nasionalisme. Kita tidak ditutupi bahwa itu ada di Indonesia saat ini. Nah, itu harus kita lawan. Ya, bagaimana melawannya? Tentu dengan tidak kekerasan ya. Edukasi yang positif dari multikultur kita ajukan. Nah, di sini dikatakan ya, bagaimana fungsi gereja dengan multikultur yang ada? Apakah gereja tidak mau peduli? Gereja diam saja? Tidak boleh. Gereja sebagai organ yang aktif dan positif harus ikut andil dalam memperkuat eksistensi Pancasila. Ya, saudara harus jawab nanti dalam diskusi. Ya, baik saudara. Konflik kesatuan dan multikultur ya ini antara pihak kesatuan dan multikultur ini juga tarik menarik. Ya, kadang-kadang multikultur dimanipulasi dengan kepentingan pribadi, nasionalisme juga dimanipulasi kepentingan pribadi. Nah, ini masalah terjadi. Ya, contohnya adanya gerakan Aceh Merdeka dapat dicontoh. Hal ini menimbulkan perasaan antipati terhadap kekuatan pusat dan menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Ya, ini perbedaan-perbedaan seperti ini harus diselesaikan dengan damai dan beradab. Di Papua juga ada OPM. Ya, ini perlu diselesaikan secara damai dan beradab. Dengan cara kekerasan akan sulit untuk bisa diselesaikan. Ya, dan itu harus dengan kekerasan sangat sulit ya. Bergantung dengan edukasi yang positif, multikultur yang positif harus kita depankan. Nah, di sini bagaimana posisi agama Kristen dalam situasi seperti ini? Kita meskipun minoritas di Indonesia, satu ucapan syukur tadi ya, harus bisa menjawab seperti apa peran kita di sini. Itu Bapak Ibu ya, saudara ya. Baik. Kemudian juga kesejahteraan yang tidak merata. Kita akui bersama, Sabang sampai Merauke itu sangat luas wilayahnya. Sehingga ini terjadi ketidakmerataan ekonomi. Pada gilirannya, ketidakmerataan ekonomi ini menjadi pemicu timbulnya konflik. Konflik sampit pada prinsipnya, pada pertamanya adalah konflik masalah ekonomi. Pendatang lebih sukses dalam berekonomi. Penduduk setempat kurang sukses. Nah, ini harusnya pemerintah segera mengatasi itu sebelum terjadinya konflik. Ya, itu adalah masalah yang fakta yang ada ya. Nah, terus bagaimana peran gereja dalam ketidakadilan itu? Kita harus berperan, dengan diam saja gereja ya, teologi Kristen ya. Baik, keberpihakan pada media massa kita tahu, pokoknya di Indonesia media massa televisi swasta ini ada dua kubu ya, yang satu membela pemerintah, yang satu
oposisi pemerintah, boleh oposisi, tapi bagaimana cara yang tepat, yang elegan, yang edukasi yang baik pada pemerintah, masyarakat maupun pemerintah ya. Saya rasa nggak apa-apa perbedaan itu. Tapi kebanyakan keperpihakan itu menjadi subjektif, sehingga masyarakat bingung mana yang betul. Itu ya, baik saudara. Nah, kita harus bertanya, secara empiris, adakah media yang dimiliki oleh oknum Kristen atau lembaga Kristen yang tidak adil? Bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen? Ini pendekatan sejarah, ya, secara gereja. Kemudian kita teruskan lagi, Pak Bu, para mahasiswa, problem penyakit budaya, prasangka, ini menjadi masalah. Belum diteliti sudah disangka dulu seperti itu. Nggak boleh prasangka ini. Prasangka kelompok nggak boleh. Ya, apa makna kita harus menjadi terang dan garam dunia dalam konteks prasangka tersebut? Seorang Kristen nggak boleh main prasangka. Harus ada penelitian yang jelas, gitu ya. Baik, saudara. Stereotip, ya, stereotip juga ini. Suatu prasangka antar etnis, antar ras. Orang cenderung membuat kategori terhadap ras tertentu. Misalkan orang Jawa itu pemalas. Nah, itu ya. Kelompok ini ya, nggak boleh. Harus dengan penelitian, tidak boleh dengan prasangka kelompok atau stereotip ya. Baik. Apa makna kita sebagai orang Kristen dalam menjadi garam dan terang dunia dengan prasangka ini? Ini perlu kita jelaskan, saudara ya. Baik, kita teruskan lagi. Etnosentrisme sama, yaitu paham yang sangat kuat, nasionalisme sempitnya, nasionalisme yang sangat sempit yang kita pakai, nggak boleh terjadi. Ya, kembali lagi, kekristenan diuji. Bagaimana arti garam dan terang dunia dalam konteks tersebut? Ya, baik saudara, kita lihat sendiri nanti ya. Pertanyaan itu harus ada rasisme juga ini. Rasisme nggak boleh terjadi di Indonesia. Ya, pernah terjadi di Afrika Selatan ini ya, tapi bisa ditumbangkan. Nah, kita nggak boleh rasisme di Indonesia ini. Semua adalah satu kesatuan bangsa Indonesia, Sabang sampai Merauke ya. Nah, apa makna terang dan garam dunia dalam konteks tersebut, saudara? Nah, kita harus jawab itu dalam diskusi ya. Diskriminasi nggak boleh juga. Kita nggak boleh berdiskriminasi. Saya bantu yang beragama Kristen, saya bantu yang cocok dengan saya, kelompok saya, nggak boleh. Dibantu yang membutuhkan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, saudara, ini kan sejarah gereja ya, bahwa Yesus mengasihi semua bangsa. Orang Samaria juga dikasihi sebagai contoh dalam perumpamaan. Setiap bangsa adalah harus kita cintai, kita kasihi, saudara. Ya, baik ya. Nah, itu semua adalah masalah-masalah yang ada di Indonesia dan perlu didekati secara sejarah gereja, secara teologis Kristen tadi ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, saudara. Ada pernyataan dulu. Menurut survei lembaga Setara Institute ya tahun 2020, kota Salatiga itu dinobatkan sebagai kota yang paling toleransi nomor 1 di Indonesia. Nomor 1 di Indonesia. Toleran yang dimaksud adalah penerimaan dan penghargaan perbedaan budaya dan etnis, sosial, agama yang ada di Salatiga. Kita lihat komposisinya ya. Islam ada 75%, sisanya adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Nah, Islam 75%. Tapi di Salatiga penganut agama Islam ya yang mayoritas tadi sangat menghormati perbedaan dari agama lain. Betul itu. Ya, kalau pas ada acara-acara hari raya agama Kristen, ada Natal, ada yang lain itu para anasir unsur agama Islam dari NU, dari Muhammadiyah ikut menjaga keamanan di gereja dan sebagainya. Contoh konkret. Sebaliknya, pas puasa, saya sering melihat ya, di depan gereja Katolik ya, di gereja Katolik Paulus Miki di Salatiga ya, itu para jemaat gereja ya itu menyiapkan makanan untuk takjil untuk berbuka puasa, diberikan gratis kepada yang membutuhkan. Ini contoh bagaimana bisa hidup rukun
Dan itu harus kita contoh dan kita lestarikan. Multikultur itu ada suatu berkat bagi kita semua, termasuk bagi menurut agama Kristen ya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah kita ikut mewujudkan masyarakat multikultur di Indonesia yang damai. Berdasarkan kajian sejarah Asia, sejarah gereja Asia dan Indonesia. Tadi ingat, pada waktu lahirnya gereja ada dalam dunia multikultur. Yahudi, Romawi, Yunani, Arab, Gnostik, dualisme, itu semua adalah multikultur dan membesarkan agama Kristen. Ya, kita juga di sini seperti itu, saudara. Oke, saudara, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sejarah gereja Asia dan Indonesia dengan topik yang tadi saya berikan, yaitu moderasi beragama dalam masyarakat multikultur di Indonesia. Pertanyaan tadi bisa dibahas ya lewat PPT saja, lalu dipresentasikan pada waktu kita Zoom meeting. Oke, sampai sekian ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.